Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan belajar terkait dengan ini ya. Pokok bahasan yaitu audit pengendalian akses fisik atau physical control. Kemudian berikut ini adalah sub pokok bahasan ya dari pengendalian akses control. Ada yang pertama pengantar, kemudian pengertian pengendalian akses fisik, physical control, kemudian area dalam audit data center dan disaster recovery. Selanjutnya ada pengendalian keamanan dan lingkungan fisik. Kemudian ada pengendalian operasional data center. Selanjutnya ada tahap pengujian untuk audit data center dan disaster recovery. Untuk capaian pembelajaran yaitu setelah menyelesaikan materi pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan arti dan pentingnya audit pengendalian akses fisik. Yang kedua, menjelaskan area di dalam audit data center dan disaster recovery. Selanjutnya, tiga, menjelaskan pengendalian keamanan dan lingkungan fisik. Untuk pengantar, kemampuan secara fisik untuk menggunakan perlengkapan komputer disebut sebagai akses fisik atau physical access ya. Bagaimana kita mengakses ya perangkat komputer atau ini ya, computer devices, tetapi secara fisik ya. Kemampuan untuk mendapatkan akses ke data center perusahaan disebut akses secara logis atau logical access. Di logical access berhubungan dengan akses ke data center perusahaan. Kedua akses ini harus dibatasi karena berkaitan erat ya dengan data center. Pengamanan akses secara fisik dapat dicapai menggunakan beberapa pengendalian berikut ya. Di physical access itu bisa ya dibantu dengan beberapa pengendalian, diantaranya yang pertama, tempat perlengkapan komputer di ruang terkunci dan dibatasi aksesnya hanya untuk personel yang memiliki otoritas saja ya. Jadi secara fisik, tempat di mana perangkat-perangkat komputer, perangkat komputasi itu dibatasi. Hanya katakanlah staf IT saja atau mereka-mereka yang bekerja di departemen IT yang boleh memiliki akses, katakanlah seperti itu. Jadi kita batasi agar tidak ada intruder ya, orang-orang yang tidak memiliki akses sembarang masuk. Kemudian yang kedua, memiliki hanya satu atau dua jalan masuk ke ruang komputer. Jadi semakin dibatasi ya aksesnya ya. Hanya cukup satu atau dua jalan. Jalan masuk tersebut harus dikunci dengan aman serta diawasi dengan baik oleh penjaga keamanan dan sistem CCTV. Nah, ini ada ini ya teman-teman. Surveillance ya. Nah, di situ nanti ada CCTV sistem ya. Nah, ada yang mengontrol bahwa ini ya aksesnya dibatasi tadi ya. Cukup satu atau dua pintu katakanlah, kemudian ada kontrol CCTV juga ya, video surveillance untuk mengontrol ya siapa saja yang memiliki akses ke sana. Selanjutnya yang ketiga, meminta ID dari pegawai yang sesuai seperti kartu pengamanan untuk melewati titik akses.
Teknik ID yang mutakhir bahkan dapat secara otomatis mencatat setiap pegawai yang keluar masuk dalam sebuah daftar yang memang sudah ditentukan ya. Dan juga nanti ada ini teman-teman, kontrol atau tinjauan dari supervisor. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat ya di dalam film itu ketika misalkan katakanlah eh, ini ya server ya, biasanya tempat server itu atau tempat data-data penting yang sifatnya rahasia itu biasanya punya kontrol akses tersendiri, di mana ada mungkin ID khusus, katakanlah seperti itu ya. Ada ID tertentu atau mungkin ada biometric checking, katakanlah seperti itu ya. Jadi ada kontrol yang tidak langsung setiap orang ataupun orang awam bisa masuk gitu. Kemudian nanti pula masih ada teman-teman peninjauan ya. Jadi nanti ada kontrol sebaiknya siapa saja yang keluar masuk gitu. Kemudian yang keempat, meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Jadi nanti selain itu diinformasikan juga adanya kebijakan pengamanan perusahaan, termasuk adanya kartu pengunjung dan juga pengawalan dari pengunjung itu sendiri, misalkan ke suatu tempat tujuan. Jadi mereka tidak ini ya, wandering, jalan-jalan kemana-mana gitu. Jadi ada suatu kontrol ya, daftar tamu dari awal, misalkan katakanlah ada guest, ada tamu yang orang eksternal ya, bukan internal, atau bahkan internal pun sebaiknya ada kontrol juga. Nah, sana ada kartunya kalau memang orang dari luar gitu ya. Kemudian nanti perlu juga pengawasan ya. Jadi guidance ya. Jadi nggak cuman diizinkan masuk, tetapi kita juga pantau mereka kemana saja tujuannya gitu. Kemudian dilanjutkan di sini. Yang kelima, gunakan sistem alarm untuk mendeteksi akses yang tidak memiliki otorisasi sewaktu di luar jam kerja. Nah, jadi katakanlah ada kontrol sistem di mana ketika ada akses di luar jam-jam yang memang sudah ditentukan ya. Nah, itu patut dicurigai gitu. Kemudian yang keenam, batasi akses atau saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atau terminal dan PC yang memiliki otorisasi. Jadi, akses-akses terhadap perangkat-perangkat teknologi, baik itu telepon, kemudian PC, dan juga perangkat lainnya, ya, server, data server ya. Nah, itu juga perlu dikontrol ya. Jadi, hanya pada mereka-mereka atau orang-orang yang memiliki otorisasi. Selanjutnya, yang ketujuh, pasang kunci ke PC dan juga peralatan komputer lainnya. Jadi diberi password, teman-teman. Batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Kemudian tempatkan hardware dan komponen penting dan sistem lainnya jauh dari bahan berbahaya dan mudah terbakar. Nah, ini penting sekali. Berikan password. Nah, pada perangkat-perangkat device ya, yang sekiranya di sana punya akses pada informasi-informasi yang penting. Nah, kemudian selain itu ini ya, peletakannya. Nah, ini pembatasan akses juga ya, tadi pemberian password ini juga berfungsi sebagai pembatasan akses, di mana hanya orang-orang yang tahu passwordnya saja yang bisa memiliki akses gitu. Kemudian penempatan letak. Nah, letak ini juga perlu diperhatikan, di mana hindari ya peletakan perangkat-perangkat device komputer, perangkat-perangkat sistem komputasi di dekat bahan-bahan yang berbahaya ataupun mudah terbakar. Selanjutnya, yang kedelapan, pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer ya. Jadi ini penting juga teman-teman, detektor asap dan api ya, karena katakanlah misalkan gedungnya itu tinggi ya,
Di sana itu sulit ya untuk akses ke apa namanya, misalkan untuk keluar dari gedung itu ya. Ketika ada kondisi-kondisi yang tidak diharapkan, katakanlah seperti kebakaran dan sebagainya, nah tentunya sudah ada detektor yang bisa memberikan warning ya atau rambu-rambu ketika terjadi kondisi yang tidak diharapkan gitu. Dan harapannya kalau memang di sana nanti ada ini ya apa namanya sistem ya detektor yang nanti istilahnya ini ya membantu apa ya, menanggulangi kalau misalkan ada api dan sebagainya ya, pastikan nanti tidak akan merusak juga peralatan perlengkapan komputernya. Jadi menjamin ya kondisinya itu aman, perangkat komputasinya aman. Selanjutnya kita masuk ke pengertian audit pengendalian akses fisik. Nah, di dalam pengertian audit pengendalian akses fisik di sini disampaikan bahwa pengendalian akses fisik atau physical access control merupakan pengendalian dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menjaga perangkat komputer dari kemungkinan penyalahgunaan, terutama terkait dengan data center. Jadi, secara fisik ya, adalah suatu kontrol yang secara fisik melindungi perangkat-perangkat komputasi ya dari segala sesuatu kemungkinan yang dinilai berdampak negatif ya, penyalahgunaan dan sebagainya gitu ya. Terutama ketika kita berhubungan dengan data center ya, pusat data. Kemudian audit pengendalian akses fisik merupakan suatu proses ya, pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten yang mengetahui apakah pengendalian akses fisik terkait teknologi informasi, khususnya data center, itu sudah sesuai standar yang ditetapkan atau belum. Nah, di sini teman-teman, fungsi proses audit ini bekerja ya, di mana akan mengevaluasi ya bukti-bukti untuk memastikan bahwa perangkat-perangkat teknologi informasi ini secara fisik ini benar-benar terkondisikan dengan baik gitu. Selanjutnya ada audit data center dan disaster recovery atau pemulihan bencana ya. Kemarin kita bahas juga sih di pertemuan sebelumnya ya, terkait disaster recovery juga ya. Nah, di sini ada ancaman yang mungkin dihadapi oleh data center. Di antaranya ada beberapa di sini. Yang pertama, ancaman dari alam. Misalkan seperti cuaca, banjir, gempa bumi, dan juga kebakaran. Jadi secara fisik ya. Kemudian ancaman akibat ulah manusia. Misalkan ada serangan teroris, kemudian pencurian, ataupun sabotase, ataupun segala sesuatu yang terkait dengan gangguan dari human ya, manusia. Kemudian yang ketiga, kerusakan lingkungan ya, itu environment ya. Nah, environment ini dikaitkan dengan temperatur yang ekstrim misalkan ataupun kelembaban, jadi lingkungan sekitar komputasi. Kemudian 4, hilangnya fasilitas seperti energi listrik dan telekomunikasi. Nah, ini juga fasilitas-fasilitas penunjang ya bagi sistem komputerisasi itu seperti listrik ya, daya itu sangat utama juga ya. Ketika tidak ada daya ini juga kesulitan untuk beroperasi ya. Kemudian jaringan, jika kita hubungkan dengan telekomunikasi ya. Jika konektivitas jaringan, katakanlah kita memanfaatkan sistem komputerisasi menggunakan internet, ketika konektivitas jaringan internet itu bermasalah, maka hal ini juga akan mengganggu ya sistem komputasi tadi untuk berjalan dengan lancar atau memberikan pelayanan. Kemudian ada area audit terhadap data center. Area audit terhadap data center di sini ada 4, di
di mana yang pertama yaitu pengendalian keamanan dan lingkungan fisik. Jadi secara fisik ya, itu dipastikan ada pengendalian ya yang memastikan ya lingkungan fisiknya itu aman. Misalkan katakanlah yang mudah ya tadi ya. Jadi kalau misalkan untuk pusat data center itu ada pintu tersendiri ya. Nah, misalkan hanya dibatasi, misalkan tadi ya dicontohkan di sebelumnya, tadi ada 2 pintu saja, misalkan, di mana akses ke pintu tersebut, misalkan ada password tersendiri juga, gitu. Jadi yang secara fisik. Selanjutnya yang kedua ada pengendalian sistem. Nah, pengendalian sistem di sini, ini kontrol ya, monitoring dari sistem itu sendiri. Bisa juga berupa seperti log, di mana historical data seperti log itu bisa ini ya, kita retrieve, kita tarik kembali untuk melihat ya, kita supervise ya, kita kontrol, kita monitoring, kiranya ada aktivitas yang mencurigakan atau tidak. Itu. Kemudian yang ketiga, kebijakan, perencanaan, dan prosedur untuk mengelola operasional data center. Nah, ini juga penting teman-teman. Kebijakan, perencanaan, atau berbagai aturan ya, yang mendukung bagaimana operasional. Nah, ini juga penting karena agar ini ya, sebenarnya tidak hanya kebijakan dan ini prosedur itu sendiri dan juga aturannya, tapi kita perlu juga melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang dikaitkan dengan pengelolaan data center. Jadi kiranya mereka-mereka yang diberikan tugas ya ataupun peran dan tanggung jawab terkait dengan pengelolaan data center paham betul kebijakan dan aturannya itu seperti apa. Jadi tidak hanya sebatas kebijakan itu dikeluarkan, tapi perlu juga disosialisasikan kepada mereka-mereka yang akan bertugas gitu. Karena katakanlah seperti ini ya, staf kebersihan. Nah, itu juga perlu dipastikan ya. Mereka bertugas membersihkan, tetapi pastikan juga apakah mereka memiliki akses atau tidak kepada perangkat-perangkat tersebut itu. Bisa saja mereka ini ya, kalau mungkin teman-teman sering melihat ya di cerita-cerita detektif atau action movie ya, di film movie action ya, film action itu sering ada ya teman-teman, detektif itu kan di mana ataupun film action sih biasanya teman-teman, di mana di sana mungkin ini ya ada ini ya pihak-pihak tertentu, intruder lah katakanlah ya, mereka yang ingin menerobos sistem keamanan itu mencoba ya menyamar menjadi petugas kebersihan dan sebagainya ya, itu di dalam fiction ya, film-film action gitu. Kemudian saya lanjutkan di poin keempat yaitu pengendalian perencanaan bencana atau disaster. Pengendalian perencanaan bencana atau disaster, nah di sini dikaitkan dengan ini ya, kesiapan ya. Kita perlu audit juga bahwa kemarin yang telah dipelajari ya terkait dengan disaster recovery management, ya bagaimana pengelolaan jika terjadi bencana ya. Pastikan katakanlah suatu perusahaan ataupun data center organisasi ya, pengelola data center tadi sudah bekerja sama dengan perusahaan asuransi misalkan gitu. Bagaimana untuk memastikan bahwa segala perangkat ya yang ada di dalamnya itu sudah ini ya di bawah suatu perlindungan gitu. Jadi kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti bencana dan sebagainya, tentunya beban istilahnya beban secara finansial tidak dibebankan utuh kepada organisasi atau perusahaan itu sendiri, tetapi nanti ada pihak asuransi yang ikut membantu. Kemudian masuk di sini pengendalian keamanan dan lingkungan fisik. Data center biasanya memiliki beberapa jenis pengendalian untuk fasilitasnya. Salah satunya pengendalian keamanan dan lingkungan fisik. Pengendalian ini berfungsi untuk mencegah ya unauthorized intrusion. Nah ini intruder-intruder yang tidak memiliki otorisasi,
Kemudian mendeteksi masalah sebelum berakibat fatal. Kemudian penyebaran api atau kebakaran di kondisi-kondisi yang tidak diharapkan tadi ya teman-teman. Apakah itu ada bencana, apakah itu ada intruder, ataukah hal-hal yang ya bisa technical failure ya, seperti kebakaran dan sebagainya ya. Kemudian pengendalian yang dapat dilakukan diantaranya di sini yang pertama ada sistem pengendalian terhadap akses fasilitas ya. Jadi ada suatu sistem yang memang ada kontrolnya teman-teman. Nah, apakah itu mungkin dengan sensor bisa ya. Jadi sensor keamanan misalkan, sensor ini ya adanya seperti untuk ini yang mendeteksi kalau misalkan ada kebakaran ya, asap gitu ya. Kemudian pemasangan sistem alarm. Nah ini alarm ini juga reminder ya, ini juga sensor sih biasanya ya. Kemudian jaringan ini juga perlu ya, ada perlindungan tersendiri juga ya. Jadi bagaimana memastikan untuk jaringannya bisa tetap stabil aman, tidak di otak-atik ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada yang keempat, ada ini ya, HVAC, HVAC atau heating, ventilation, and air conditioning. Jadi di sini lebih kepada seperti environment control ya. Kita menentukan berapa humidity, kelembabannya, kemudian bagaimana suhu, temperatur terkait dengan lingkungan komputasi. Nah, itu juga bisa berpengaruh ya. Nah, perangkat komputasi itu kalau bisa dijaga agar tidak terlalu panas. Nah, itu makanya ada air conditioning juga. Itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada pengendalian operasional data center. Nah, data center harus dilengkapi dengan kebijakan, perencanaan, dan prosedur. Nah, ini tadi ya sedikit kita ulas tadi di awal ya, bahwa sangat penting teman-teman. Bagaimana memiliki satu kebijakan dan perencanaan ataupun prosedur dan aturan yang memang mengatur pengelolaan terkait data center itu sendiri. Auditor harus dapat menemukan ruang lingkup dalam kebijakan, perencanaan, dan prosedur. Yang pertama, terkait pengendalian akses fisik. Nah, bagaimana ya aturan-aturan terkait dengan pengendalian akses fisik? Katakanlah hanya misalkan orang-orang dari departemen IT ataupun di dalam departemen IT pun harus spesifik siapa yang diberi role atau peran untuk memiliki akses terhadap perangkat-perangkat tertentu di dalam data center, misalkan seperti itu. Jadi tidak sembarangan. Kemudian yang kedua, pengawasan sistem dan fasilitas. Nah, tentunya seperti ada tadi ya, video surveillance atau CCTV. Nah, di sini ada bentuk pengawasan ya, sistem ya. Jadi ada pengawasan siapa kiranya orang-orang yang keluar masuk ke data center. Itu kan ada timingnya juga, ada jadwal shiftingnya juga. Jadi itu adalah suatu bentuk kontrol yang diupayakan untuk menghindari terjadinya intruder ya, mereka-mereka yang tidak memiliki akses itu. Kemudian yang ketiga, perencanaan, pelacakan, dan perawatan fasilitas serta peralatan. Nah ini juga penting teman-teman. Kalau kita bicara data center, tidak hanya yaudah leave it gitu, tinggalin gitu aja, jalan yang penting semua operasional jalan. Tentunya kita juga perlu ya mengecek, melakukan perawatan maintenance, kiranya apakah ada peralatan-peralatan yang sudah aus, atau mungkin juga yang sederhana lah teman-teman yang sering kita temui, peralatan komputasinya berdebu. Nah, debu yang terakumulasi dalam jumlah banyak itu juga bisa mengganggu teman-teman dalam kinerja dari perangkat komputasi itu sendiri ya. Jadi kadang tidak terasa ya, misalkan katakanlah tidak dibersihkan, jadi debu tadi bisa masuk ke perangkat-perangkat komputasi yang ada di dalam. Dan bisa juga kalau yang parah itu bisa menimbulkan
apa ya, mungkin ini ya, mengganggu itu ya, apa namanya, kinerjanya juga bisa itu teman-teman. Ataupun bisa juga kalau ini ya mungkin ya, apa namanya, eh, biasanya sih yang paling umum sih debu ya. Kalau perangkat ini ya, perangkat ada ini mungkin ini ya, ada gangguan ya teman-teman, ada apa namanya mungkin eh, ini teman-teman kayak gangguan dari binatang itu juga bisa berpengaruh. Tetapi kalau untuk data center yang sudah profesional tentunya hal itu sudah ini ya, sudah apa namanya masuk dalam kontrol yang dipertimbangkan juga. Jadi bisa juga teman-teman ternyata gangguan-gangguan kayak binatang gitu ya, kayak tikus dan sebagainya itu tentunya kalau untuk data center tentunya tidak akan sampai gitu. Tapi kalau untuk perangkat komputasi yang sifatnya mungkin organisasional ya, di dalam organisasi, katakanlah itu organisasinya besar atau kecil, nah itu juga bisa ya, karena tidak terlalu ini ya, apa namanya, pengamanannya tidak terlalu seperti data center. Nah, biasanya mungkin debu ya, debu itu kan kadang-kadang tidak terlihat tapi sangat bisa mengganggu. Kemudian ada respon terhadap prosedur. Respon terhadap prosedur di sini adalah dihubungkan dengan ini, teman-teman, apa namanya, semacam bagaimana kayak ada disaster recovery ya. Misalkan terjadinya bencana, nah bagaimana prosedur lanjutan pengelolaan jika terjadi hal-hal seperti bencana, katakanlah kayak gempa bumi, itu ya sesuatu yang kita tidak harapkan tapi sangat mungkin terjadi gitu ya. Kemudian ada ini juga sih sebenarnya teman-teman, kayak apa, ini ya, pemadaman listrik itu juga bisa ya sangat mengganggu itu juga. Jadi pastikan ada kestabilan ya, nanti istilahnya perangkat listrik cadangan juga tuh. Kemudian jaringan juga ya, jaringan tadi juga, konektivitas itu juga tidak jarang karena biasanya kaitannya dengan listrik mungkin ya, jadi perangkat jaringan yang misalkan relay yang ini electricity ya, listrik itu bisa terpengaruh. Kemudian kita masuk ke pengendalian persiapan bencana atau disaster ya. Jadi semua data center tidak akan terhindar dari bencana, ini pasti ya. Karena kita di dunia ini semua bagiannya mungkin sekali ya terjadi bencana ya, yang diakibatkan oleh alam maupun manusia. Jadi macam-macam, tidak hanya manusia tetapi oleh alam juga. Jadi unpredicted ya, bisa saja itu terjadi gitu. Nah, ketika bencana menyerang data center, pelayanan organisasi tentunya bisa terganggu. Di sini bisa bahkan paling fatal itu terhenti, teman-teman. Dari mulai misalkan terganggu sampai bisa terhenti. Nah, itu. Maka di sana ada peranan juga nanti seperti data backup. Nah, ini ya, backup itu juga penting, sistem backup atau sistem yang bisa membackup ya, sistem yang operasional berjalan gitu. Kemudian tugas auditor. Nah, kita hubungkan dengan tugas auditor, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengukur pengendalian fisik dan juga administratif. Nah, tugas auditor di sini ya, untuk melihat sejauh mana sih ternyata kontrol fisik yang telah berjalan itu. Tuh. Misalkan yang pertama, sistem resiliensi. Nah, ini ketahanan dari sistem. Ketika katakanlah misalkan terjadi ini ya teman-teman, gempa bumi. Nah, seberapa mungkin sistem itu masih bisa bertahan, ataupun katakanlah yang mungkin sering terjadi ya, pemadaman listrik. Pemadaman listrik, nah, apakah nanti misalkan katakanlah eh, berapa lama waktu apa namanya pemadaman tersebut dan berapa lama akan berdampak pada pelayanan, ataukah memang ada ini yang kedua teman-teman, data backup and restore. Jadi di mana ketika ada
katakanlah kondisi yang tidak diharapkan ya. Ada ini ya, tadi ya kondisi apakah itu pemadaman listrik, bencana dan sebagainya, pastikan ada data backup and sistem restore ya di sini ya. Jadi data-data itu otomatis sudah terbackup, kemudian sistem itu ada yang proses ya, sistem restore di mana untuk mengembalikan kepada kondisi sebelumnya gitu. Kemudian ada yang ketiga, disaster recovery planning. Nah, di sini adalah suatu upaya perencanaan ya yang kita pelajari di sebelumnya, disaster recovery management and ya planning ya, perencanaan untuk memastikan bahwa ketika terjadi bencana ada suatu recovery system atau sistem pemulihan yang memang sudah ditetapkan atau dirancang untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tidak diharapkan seperti bencana dan sebagainya ya. Jadi biasanya sudah ada gitu. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan data center ya terutama ya itu ya. Jadi tugas auditor di sini memantau pengendalian-pengendalian semacam ini ya. Ketika ini sekiranya sudah ada tersedia atau belum. Gitu. Selanjutnya tahap pengujian untuk audit data center dan disaster recovery. Nah, di sini ada area ruang lingkup dari pengujian. Yang pertama, faktor kemunculan risiko dari lingkungan eksternal. Nah, faktor kemunculan risiko ini diidentifikasi juga, teman-teman. Dilihat dari lingkungan eksternal apa saja kiranya yang mungkin ini ya teman-teman bisa mengganggu ya operasional dari data center gitu. Kemudian ada pengendalian akses fisik ya, kontrol physical akses ya. Jadi kiranya sudah ditentukan ya, diuji dulu kiranya akses ke pengendalian ke akses fisik ya. Apakah di sana ada password ketika mengakses perangkat komputasi tertentu gitu. Jadi tidak dibiarkan begitu saja gitu. Ada pengamanan. Nah, kemudian kalau akses fisik katakanlah ada juga teman-teman kaitannya tadi ya untuk ruangan. Nah, itu ya ada pengamanan tersendiri. Kemudian pengendalian lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah lingkungan komputasi, teman-teman. Nah, untuk lingkungan komputasi biasanya lebih dikaitkan dengan suhu dan kelembaban tadi ya. Kemudian power and electricity. Nah, ini juga penting, teman-teman. Daya ya, daya dan juga listrik ya. Suplai daya ini sangat penting ya untuk perangkat komputasi. Pastikan ketika dia harus menjalankan operasional itu ada sumber daya, dan kalau memang sumber daya itu tidak ada, misalkan katakanlah ada pemadaman gitu, tentunya ada cadangan juga listrik yang nanti bisa membantu ya. Kemudian ada fire suppression ya, semacam pengendalian di mana untuk ini ya teman-teman mengontrol ya kalau misalkan terjadinya ini ya teman-teman kebakaran ya. Nah, di sana ada kontrol ya. Bagaimana mengelola apabila terjadi kebakaran. Kemudian ada operasional data center. Data center sifatnya operasional dan di sana juga perlu ada kontrolnya juga. Kemudian sistem resiliensi, ketahanan dari sistem komputasi itu sendiri perlu dicek juga. Misalkan misalkan dari serangan, nah, itu juga perlu dipastikan bertahan atau tidak. Misalkan kemudian nanti misalkan dengan ini teman-teman akses yang cukup banyak itu juga ya. Jadi kadang-kadang bisa juga bermasalah ya. Jadi ada traffic yang cukup tinggi katakanlah itu ya. Nah, itu juga perlu dipastikan. Kemudian data backup and restore. Nah, ini yang seperti yang tadi ya. Adanya ini ya data backup ya dan juga sistem restore untuk mengembalikan kondisi ya
ketika terjadi disaster atau kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. Kemudian disaster recovery planning ini adalah pengujian terkait dengan ini ya teman-teman, adanya perencanaan untuk terjadinya bencana ya, bagaimana pemulihan pasca adanya bencana. Kemudian faktor kemunculan risiko dari lingkungan eksternal. Nah, ini ada beberapa ya kemungkinan risiko ya. Yang pertama, review pencahayaan, bangunan, karakteristik lingkungan. Nah, ini bisa juga ya berpengaruh ya. Kemudian caranya yang pertama, jalankan inspeksi fisik terhadap fasilitas data center. Nah, ini secara fisik dicek. Kemudian tetapkan di lantai berapa data center berada. Katakanlah misalkan diletakkan di gedung bertingkat ya. Jadi dipastikan bahwa sebaiknya diletakkan di mana sih data center itu yang aman gitu. Kemudian yang kedua, teliti lokasi data center untuk mendeteksi kerusakan lingkungan dan menentukan jarak antara layanan darurat. Jadi lokasi juga menjadi pertimbangan ya teman-teman. Kalau lokasinya itu rawan, katakanlah rawan bencana, misalkan daerah ini ya teman-teman, dekat apa namanya gunung berapi. Nah, itu yang mungkin bisa berisiko tinggi. Nah, gitu ya, ataupun dekat pantai dan sebagainya lah. Istilahnya yang punya risiko itu perlu menjadi pertimbangan juga. Atau mungkin wilayah gempa misalkan. Jadi bisa ini ya, apa namanya dialihkan di area lain yang jauh lebih aman. Nah, caranya di sini nih, jalankan penelitian untuk mengidentifikasi kerusakan lingkungan. Nah, ini sebelum kita menempatkan suatu data center, kita perlu dulu melakukan analisis kiranya lingkungan area tersebut aman tidak gitu untuk ditempatkan sebagai data center. Nah, kalau areanya itu ini ya apa namanya langganan banjir, nah itu juga sangat beresiko teman-teman, berangkatnya pasti ini ya kena air, itu makan air gitu. Kemudian ini ya cari informasi level banjir. Nah ini ya banjir ini ya tadi. Jadi kalau misalkan risiko-risiko banjir, kemudian ancaman cuaca juga, misalkan area-area yang sering ini ya teman-teman kena apa namanya ancaman angin, misalkan angin apa gitu ya, angin typhoon ataupun apa gitu yang mengganggu ya gitu kan, itu juga beresiko. Kemudian tingkat kejahatan lokal, nah ini juga keamanan dari wilayah atau lokasi tersebut, pastikan juga kiranya aman atau tidak untuk meletakkan atau menempatkan data center tersebut gitu. Kemudian ada pengendalian akses fisik. Mekanisme pengendalian akses fisik termasuk yang pertama pintu. Ini hal yang sederhana tetapi penting juga, pintu. Pintu ini pastikan kalau bisa ya hanya diakses oleh orang tertentu. Jadi bisa diberikan smart lock misalkan ya. Jadi dengan biometrik gitu ya ataupun password misalkan ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Dan prosedur pengendalian akses ya. Di sini ada pengamanan akses ya. Apakah ada password tertentu itu ya ketika akan mengakses gitu. Ataupun ada biometrik yang lainnya bisa juga itu. Kemudian mekanisme dan autentifikasi fisik. Nah, ini ya biometrik ini tadi ya. Kemudian security guard. Nah, ini perlu juga pengaman ya dari sisi petugas keamanan ya. Kemudian yang ketiga, review pintu dan dinding data center untuk mengetahui apakah ia terlindungi dengan baik ya. Kita mereview data center itu benar-benar ya dinding dan pintunya aman nggak sih ditembus orang, maksudnya dalam artian dirusak orang ya. Nah, caranya melalui interview, observasi, identifikasi, entry point ke data center. Nah, ini tadi kaitannya dengan pintu, teman-teman, peletakannya itu ya. Jadi kalau misalkan katakan data center itu untuk membatasi akses ya jangan terlalu banyak pintunya gitu. Kiranya cukup
satu atau dua gitu ya, dibatasi saja gitu. Jadi agar tidak terlalu banyak kemungkinan untuk masuk ya. Kemudian 4, evaluasi ya, perangkat otentifikasi fisik. Untuk mengetahui apakah perangkat otentifikasi fisik cukup dan bekerja dengan baik, itu. Jadi dievaluasi teman-teman perangkatnya. Kiranya misalkan menggunakan biometrik ya, biometrik itu pastikan biometriknya bekerja dengan baik, atau jangan-jangan misalkan istilahnya ya, katakanlah biometriknya dengan struktur wajah, kebetulan orangnya wajahnya struktur wajahnya hampir sama, mirip misalkan. Nah, itu juga berpotensi ya. Pastikan ya gitu. Kemudian contoh perangkat otentifikasi fisik. Ya, ini ada card key reader. Ini kebetulan misalkan menggunakan card. Kemudian ada pages. Kemudian biometrik ini ya. Biometrik itu banyak sekali teman-teman, dari iris mata ya. Kemudian dari ini fingerprint ya, sidik jari. Kemudian apalagi ini wajah, struktur wajah itu juga bisa ya. Jadi komponen-komponen yang kiranya ya bisa menunjukkan ini ya, identitas fisik. Kemudian caranya ini untuk evaluasi yang pertama, mengidentifikasi mekanisme otentifikasi di setiap entry point ya. Jadi kalau misalkan di sana ada pintu masuk entry point ke data center, perlu ada otentifikasi. Mungkin teman-teman sering lihat ya, kalau di dalam film apa namanya action itu ya, film action detektif atau apa ya, biasanya sering ada teman-teman. Jadi pengamanan khusus kepada data-data rahasia ataupun mungkin informasi rahasia ataupun apa ya istilahnya, benda-benda yang sifatnya rahasia gitu. Kemudian dapatkan sampel log pada perangkat otentifikasi. Nah, ini pentingnya log, historical data ya. Kita meretrieve kembali kiranya log tadi ya. Siapa saja sih yang melakukan akses ke entry point gitu, atau ke data center, siapa saja sih yang keluar masuk gitu. Kemudian review proses peninjauan investigasi log perangkat secara periodik ya. Dilakukan review. Kita perlu juga melihat ya, mengecek ya, kita tinjau lagi kiranya apakah ada aktivitas yang tidak apa ada yang mencurigakan dan sebagainya gitu. Kemudian bisa juga teman-teman melalui ini tadi ya, video surveillance CCTV itu ya. Nah, di sana ada pengamatan juga ya. Kiranya nanti bisa direcord siapa-siapa saja ya yang keluar masuk misalkan. Nah, tuh. Kemudian kita lanjut di sini. Pastikan prosedur pengendalian akses fisik komprehensif dan dipatuhi oleh staf data center. Nah, ini ya. Jadi tidak hanya prosedur itu kita buat, tapi perlu juga disosialisasikan dan pastikan staf itu benar-benar memahami prosedur, kebijakan, atau aturan yang berlaku. Nah, caranya ini mereview prosedur pengendalian akses fisik ya. Jadi nanti setelah kita sosialisasikan, kita perlu mereview juga bagaimana tingkat kepatuhan dari para staf tadi ya. Nah, misalkan caranya dengan pertama, pastikan kebutuhan otorisasi akses terdokumentasi dan didefinisikan dengan jelas untuk pegawai. Itu. Kemudian verifikasi bahwa prosedur akses tamu termasuk larangan pengambilan gambar atau foto. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi tidak boleh secara sembarangan mengambil gambar atau foto gitu ya. Itu juga menjadi ini ya teman-teman. Concern. Kemudian review sampel permintaan otorisasi akses tamu. Ya, kalau misalkan ada akses-akses dari luar, nah sekiranya perlu dicek ID pegawai untuk menjamin bahwa prosedur pengendalian akses dipatuhi. Nah, ini ya, adanya ini teman-teman ID card khusus ya. Kalau mungkin teman-teman melihat di dalam film itu sering ya,
apa, tidak hanya di dalam film sih teman-teman, di dunia nyata pun di beberapa kantor itu untuk mengakses beberapa perusahaan ataupun kantor itu ada teman-teman. Jadi setiap kali kita berpindah ke satu ruangan ke ruangan tertentu biasanya harus ini ya, tapping dulu pakai ID card pegawainya gitu. Jadi nggak sembarangan bisa masuk. Gitu. Nah ini adalah bentuk pengamanan juga. Kemudian review prosedur yang menjamin akses data center dihapus ketika tidak lagi dibutuhkan. Nah ini dipastikan ya, akses data itu juga diupdate dan juga kalau memang katakanlah ada staff yang mengundurkan diri ya, retire gitu, pastikan akses ke apa yang dimiliki staff yang retire tadi, yang mengundurkan diri tadi juga sudah dihapus. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja gitu. Dapatkan daftar ya semua individu yang memiliki akses ke data center. Nah ini perlu juga ya sebagai kontrol ya teman-teman. Kemudian tentukan apakah manajemen secara teratur meninjau otorisasi akses fisik. Nah ini ada peninjauan ya. Kalau untuk memastikan ya bahwa ya yang memiliki akses otorisasi itu hanya mereka yang memang diberi tanggung jawab gitu. Kemudian yang keenam, pastikan bahwa alarm dan sistem surveillance dapat melindungi data center dari kerusakan fisik ya. Jadi ada video surveillance, CCTV ya, dan juga alarm sebagai warning ya, sensor katakanlah ya, yang memastikan ya. Caranya ini misalkan yang pertama mereview penempatan sensor. Nah ini ya penempatan sensor. Untuk memverifikasi area penting tercover dengan baik. Nah misalkan di situ ada sensor ya, asap misalkan ya. Kalau misalkan terjadi kebakaran, nah itu bisa segera diketahui gitu. Kemudian review kualitas penempatan kamera yang menjamin bahwa diletakkan di tempat yang strategis. Nah ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Tidak hanya asal, misalkan katakanlah yang penting ada CCTV-nya. Nah tentunya diletakkan, katakanlah di dekat entry point misalkan, di mana di sana untuk melihat siapa saja sih kiranya yang melakukan akses ke pintu masuk. Gitu. Kemudian verifikasi sistem surveillance diawasi dan dievaluasi ya. Jadi apa namanya, CCTV tadi ya, sistem surveillance-nya dicek juga, diawasi, ada pengawasannya dan juga dievaluasi. Kiranya ada tidak sih oknum-oknum yang mungkin ya menyalahgunakan gitu. Kemudian ada verifikasi bahwa video direkam agar dapat dilakukan playback. Biasanya ada ya teman-teman perangkat ya. Kiranya nanti bisa dilakukan playback. Mungkin teman-teman juga melihat ya kalau di dalam film-film itu ya, film-film yang sifatnya crime gitu ya, tentang kriminal, kasus gitu, ataupun hukum ya, itu biasanya ada ya teman-teman. Ada kasus dakwaan atau apa yang dimana nanti buktinya mengecek ya dari video rekaman. Nah, gitu nanti pastikan itu bisa dicek ulang. Nah, apa namanya? Playback ya. Ya di play kembali ke belakang itu bisa. Kemudian yang ketujuh, review round log dari security guard dan dokumentasi lainnya untuk mengevaluasi efektivitas dari fungsi personal keamanan ya. Jadi kita melihat juga teman-teman efektivitas ya fungsi dari personal keamanan ya, tadi lognya kita review. Kiranya ada aktivitas mencurigakan tidak, misalkan terutama di jam-jam tertentu ya. Kemudian caranya, ini misalkan dengan memverifikasi bahwa dokumentasi log akses, kemudian ada laporan serta informasi yang tercatat dengan baik ya, dengan melihat sampel ya. Jadi ada log tadi itu tercatatkan dengan baik ya informasinya gitu. Tidak ada akses yang mencurigakan misalkan. Kemudian yang ke-8 ada verifikasi
bahwa area sensitif di dalam data center terlindungi dengan baik ya. Nah, itu ada semacam pengecekan evaluasi ya. Audit katakanlah ya, memastikan ya bahwa data center tadi benar-benar aman. Nah, caranya ini ya, dengan ini evaluasi kebutuhan untuk mengakses pemisahan antara jumlah pegawai dan peralatan yang dibutuhkan dalam data center ya. Kita melihat data ya, membandingkan. Kemudian review lokasi dari sistem data center. Dalamnya termasuk power supply, peralatan HVAC, server, dan lainnya ya. Kita review lokasinya ya. Nah, di sini kita lanjutkan ada pengendalian lingkungan, environment ya. Nah, kalau kita bicara terkait lingkungan, di sini sistem komputer membutuhkan kondisi lingkungan spesifik seperti temperatur atau suhu dan juga kelembapan yang teratur ya. Jadi perlu diperhatikan juga teman-teman. Jadi tidak apa ya istilahnya, ada resiko-resiko seperti apa ya jamur dan sebagainya itu juga bisa berpengaruh ya karena temperatur dan juga kelembapannya. Nah, di sini kemudian verifikasi ya bahwa sistem HVAC ini dapat mempertahankan temperatur yang tetap. Nah, dari data center itu dikondisikan suhunya itu standar misalkan itu. Nah, caranya dengan melakukan review area lingkup ya. Dapatkan nanti informasi dari manajer fasilitas biasanya teman-teman. Ada informasi ya yang memastikan bahwa dengan suhu sekian dan juga kelembaban sekian itu aman untuk perangkat-perangkat komputasi gitu. Tidak ada yang namanya jamur dan sebagainya ya. Itu kan ini juga ya rawan juga sih teman-teman. Tapi kalau memang sudah dipastikan, tentunya hal itu juga akan terkondisikan. Kemudian ada log temperatur dan kelembaban untuk memverifikasi bahwa semuanya berada pada level yang dapat diterima. Nah ini teman-teman, selain kita tadi ada standarnya, tentu perlu juga ya mengecek apabila ada lognya itu jauh lebih baik lagi. Jadi secara historical bisa terlihat ya kondisi temperatur dan kelembabannya itu dalam kondisi yang normal, standar normal. Kemudian alarm temperatur dan kelembaban untuk menjamin personel data center mengetahui akan kondisi data center pada level yang dapat tidak dapat diterima ya. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai, misalkan ada suhu yang error, misalkan kebetulan terlalu panas misalkan, nah gitu ya, itu juga berpengaruh ataupun terlalu lembab, nah itu bisa berjamur juga ya. Nah, jadi ada semacam alarm juga ketika misalkan alatnya error, nah itu ya. Kemudian rancangan HVAC untuk verifikasi semua area data center itu tercover. Nah, pastikan buat perencanaannya. Jadi ya untuk memastikan semuanya itu area sistem komputasi itu sudah tercakup gitu. Kemudian konfigurasi sistem HVAC. Konfigurasi sistem HVAC, jadi bagaimana pengelolaan ini teman-teman. Pengaturan dari sistem HVAC-nya ya. Jadi kita lihat bahwa di sana itu konfigurasi pengaturannya seperti apa. Lebih bagus lagi ada dokumentasinya. Di mana katakanlah misalkan nanti ada staf atau pegawai petugas yang mengundurkan diri. Nah, itu kiranya ada dokumentasinya gitu. Gimana pengelolaan konfigurasinya. Kemudian yang ke-10, pastikan bahwa water alarm, nah alarm air ya, sistem itu terkonfigurasi untuk mendeteksi air pada high risk area di data center ya. Jadi misalkan di area-area tertentu, ini ada water alarm itu.
untuk mengamankan ya kalau terjadi kebakaran sih teman-teman biasanya tuh. Nanti atau mungkin ada ini ya. Kalau flow tuh kesalahan pipa mungkin ya, water ya. Caranya ini mengidentifikasi sumber air yang berpotensi seperti kebocoran. Nah ini ya tadi ya, kebocoran pipa sih teman-teman. Kemudian unit AC ya, air conditioner itu juga ya, AC itu juga kadang-kadang kan ada ini ya, airnya juga ya. Dipastikan tidak ada kebocoran. Kemudian untuk memverifikasi adanya sensor air ditempatkan di lokasi yang dapat memitigasi risiko. Nah, di area-area yang karyanya sekiranya ini ya bisa ada sumber airnya, ada kebocoran air, itu dipastikan. Kemudian mereview catatan perawatan untuk menjamin bahwa alarm itu dirawat secara periodik ya. Melakukan review peninjauan ya bahwa ini ya alarm-alarm tadi kaitannya sebagai peringatan ya, informasi ya, eh, pengaman gitu bekerja dengan baik gitu. Pastikan alat-alat tadi bisa bekerja ya. Kemudian yang ke-11, tentukan apakah data center memiliki daya cadangan. Jadi kiranya misalkan terjadi apa namanya pemadaman listrik ya. Nah itu ya kalau sifatnya itu hanya temporari sebentar. Kalau memakan waktu yang cukup lama, tentunya akan sangat mengganggu operasional dari data center. Nah, pastikan tuh ada ini ya power source backup-nya ya. Jadi sumber daya yang membackup itu. Nah, caranya di sini akan dilakukan wawancara ya dengan manajer fasilitas untuk mengetahui kiranya data center tadi tidak hanya punya satu sumber daya utama gitu ya. Jadi kiranya ada sumber daya cadangan yang bisa apa namanya membantu ya membackup ketika ada pemadaman itu. Jadi katakanlah ada gensetnya teman-teman yang nanti sudah disiapkan misalkan ketika nanti ada pemadaman. Kemudian yang ke-12 verifikasi bahwa baterai untuk sistem backup itu ada untuk menjamin kelanjutan prosesnya meskipun ketika blackout ada pemadaman ya. Jadi baterai misalkan untuk sistem backup ataupun genset ataupun power source lainnya yang memang sifatnya untuk backup ya pencadangan itu ada dan ready ketika digunakan gitu ya pas pemadaman. Karena tidak jarang gini teman-teman, misalkan ketika kondisi tidak ada pemadaman, alat itu berjalan dengan lancar, kemudian tidak di-maintenance atau dikontrol lagi, ternyata tiba-tiba terjadi bencana terjadi ini ya, mohon maaf, pemadaman katakanlah ya, itu ini teman-teman alatnya tidak berfungsi dengan baik. Nah itu bisa saja kondisi-kondisi tersebut terjadi ya. Jadi maintenance itu sangat perlu ya, terutama untuk pencadangannya juga. Jadi tidak hanya di perangkat utama, tapi pastikan pencadangannya juga ready ketika ada kondisi-kondisi sistem failure. Nah, ya itu katakanlah kayak pemadaman gitu ya. Caranya wawancara dengan manajer fasilitas dan observasi UPS. Sistem backup untuk verifikasi. Nah, ini pakai UPS, teman-teman. UPS dapat melindungi semua sistem komputer penting. Nah, ini UPS ini penting, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada sudden ya pemadaman gitu kan, at least si UPS tadi masih ini ya menyimpan daya ya gitu. Kemudian review daftar kebutuhan peralatan yang berhubungan dengan UPS dan pastikan semua sistem penting terpenuhi. Nah ini ya, kalau misalkan apa peralatan tuh kiranya ya yang membutuhkan UPS itu sudah terakomodir ya. Terus sistem-sistem penting itu tadi sudah didata. Jadi ketika ada kondisi-kondisi yang tidak diharapkan, pastikan semuanya sudah siap.
Kemudian yang 13, pastikan bahwa generator dapat melindungi data center dari kehilangan daya. Nah ini ya genset ya, generator daya. Nah ini ya, pastikan bekerja dengan baik ya. Misalkan caranya ini ya, melalui observasi dan wawancara. Verifikasi bahwa data center memiliki generator. Nah ini pastikan dulu, kiranya punya nggak sih genset atau generator daya gitu. Kalau misalkan ada pemadaman dan sebagainya, kemudian tetapkan kemampuan generator untuk memberikan daya kepada semua operasi untuk waktu tertentu. Nah ini, kemampuan generator juga ditentukan ya. Itu apakah kiranya bisa memberikan daya cadangan itu berapa lama dan jangkauannya, operasinya itu menjangkau alat apa saja, misalkan sistem komputasi mana saja yang bisa dijangkau ketika pemadaman itu terjadi misalkan. Kemudian review log perawatan dan pengungsiannya. Nah itu review juga apa namanya, kiranya log ya, kalau misalkan ada apa namanya peralatan tadi ya, generator dicek juga, ada maintenance-nya juga. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kiranya terjadi kondisi yang tidak diharapkan, pastikan alat-alat itu ready, siap gitu. Jadi jangan hanya misalkan ketika kondisi normal ready, tetapi ternyata ketika pas dibutuhkan ngadat misalkan. Nah itu sangat mengganggu sekali. Kemudian yang ke-14, pastikan bahwa bangunan data center mendukung fitur fire suppression-nya. Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran, pastikan ya bangunan-bangunan tempat data center itu berada itu aman. Itu caranya mereview fitur dari fire suppression yang ada di dalam bangunan. Melakukan wawancara dengan manajer fasilitas ya, kita mereview fire suppression-nya itu aman nggak sih? Gitu. Kita wawancara juga dengan manajer fasilitas ya. Kiranya sudah ada belum itu fiturnya? Gitu. Dan bekerja atau tidak dengan baik, misalkan katakanlah jika terjadi hal tersebut gitu. Jadi tidak hanya pastikan ada, tapi bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian yang ke-15, pastikan bahwa personal di data center mendapatkan pelatihan. Nah ini maksudnya staff, teman-teman tim, ataupun ini personil ya, maksudnya personil yang memang bekerja di bagian data center ya. Nah mereka itu sudah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi ya. Nah, caranya mereview laporan bencana dan materi pelatihan terhadap bencana, serta prosedur lainnya ya. Juga dilakukan wawancara dengan staf data center. Nah, ini juga ya. Jadi di sini dari pengenalan sosialisasi, kiranya perlu juga teman-teman melihat feedback dari hasil wawancara para staf, misalkan kiranya apa saja yang perlu menjadi perhatian gitu. Kemudian melalui observasi, tentukan apakah ada hal-hal yang tidak perlu dalam penyimpanan di data center. Jika iya, usulkan pengurangannya. Jadi misalkan personel-personelnya itu banyak yang tidak ini ya teman-teman, tidak relevan gitu ya misalkan, nah atau kiranya terlalu banyak. Nah itu dipastikan cukup orang-orang tertentu saja gitu ya. Jadi aksesnya juga tidak kemana-mana ya, maksudnya hanya dibatasi saja gitu. Kemudian operasional data center ya. Operasional data center yang efektif itu membutuhkan kebijakan, prosedur, dan perencanaan yang formal dengan ruang lingkup. Nah, ini pertama pengawasan fasilitas ya. Jadi ada pengawasan dan peran dan tanggung jawab masing-masing personal di data center. Nah, di sini sudah ada pendefinisian ya job desk masing-masing ya.
tanggung jawab dan perannya ya. Kemudian pembagian atau pemisahan tugas ya. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya diberi ini ya teman-teman peran dan tanggung jawab, tapi dipastikan bahwa pembagiannya itu sudah sesuai gitu ya. Kemudian respon terhadap keadaan darurat dan bencana. Ini perlu dilihat juga ya, bagaimana respon terhadap kondisi-kondisi darurat. Kemudian perencanaan kapasitas data center. Nah ini juga perlu ya buat semacam perencanaan tersendiri. Kemudian manajemen aset ya, bagaimana pengelolaan aset ya. Jadi misalkan jika terjadi hal-hal yang ini ya, tidak diharapkan, kiranya apakah sudah ini apa namanya bekerja sama dengan pihak asuransi dan sebagainya. Di sini ada ini, kita lanjutkan tadi ya. Ada checklist operasional data center. Ini ada review, pengawasan, laporan, dan prosedur alarm. Kemudian memverifikasi bahwa pengawasan jaringan, SO, aplikasi dapat memberikan informasi ya untuk identifikasi potensi masalah. Kemudian memastikan bahwa peran dan tanggung jawab dari masing-masing personel itu terdefinisi dengan baik. Oh, terlewat tadi ya. Ada satu lagi tadi di bawah. Verifikasi bahwa pekerjaan dan fungsi personel di data center itu dipisahkan. Nah, ini ada pemisahan teman-teman. Job desk-nya tuh apa saja dan kiranya dari pembagian job desk tadi sudah rata atau belum. Kalau ada tadi ya personal-personal yang tidak perlu ya dikurangi saja gitu. Jadi aksesnya itu tidak kemana-mana ya, bukan orang yang tidak diharapkan itu, cukup orang-orang tertentu saja gitu. Kemudian Anda pastikan bahwa prosedur respon kondisi darurat dapat menyelesaikan ancaman potensial. Nah, tadi kebetulan misalkan sudah ada disaster recovery management ya, DRM, misalkan yang sudah dijalankan, atau business continuity ya, business continuity yang memang sudah yang ini ya, berjalan. Kemudian verifikasi bahwa sistem di data center dirawat dengan baik ya. Dipastikan ya ada semacam kayak audit untuk pengecekan. Kemudian pastikan bahwa personal data center dilatih ya dengan benar untuk menyelesaikan tugasnya. Ada sosialisasi atau training tersendiri ya untuk para personel di data center ya. Jadi mereka udah siap nih, misalkan ada terjadi kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. Selanjutnya pastikan bahwa kapasitas data center direncanakan ya untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Nah ini ya. Kemudian kita lanjutkan, ada sistem resilience atau ketahanan sistem. Checklistnya ada, pastikan bahwa data center memiliki hardware lebih yang dapat memberikan ketersediaan yang tinggi terhadap sistem saat diperlukannya. Ketahanannya, jadi hardware-nya itu siap ya. Kalau misalkan dengan banyak yang akses yang cukup traffic misalkan di jam-jam tertentu, kiranya hardware itu bisa merespon dengan baik ya, bekerja dengan baik. Kemudian verifikasi bahwa sistem duplikat digunakan di mana kebutuhan akan sistem sangat tinggi diperlukan. Nah ini ya, ada sistem cadangan ya atau sistem duplikat yang nantinya akan berjalan ya, kalau misalkan pas ada traffic. Kemudian data backup and restore ya, jadi adanya backup data ya atau sistem backup juga ya, dan juga sistem restore ya, yang secara reguler itu dilakukan ya, sehingga ini ya untuk memastikan ya tidak ada permasalahan di kemudian hari ya, sudah ada backup and restore ya.
Nah, checklistnya yaitu yang pertama memastikan bahwa prosedur dan kapasitas backup itu cukup untuk sistem. Kemudian verifikasi bahwa sistem dapat direstore dari media backup. Selanjutnya memastikan bahwa media backup itu dapat segera diambil dari fasilitas penyimpanan offsite ya. Kita masuk di disaster recovery planning atau rencana pemulihan bencana ya DRP. Disaster recovery planning bertujuan untuk membangun ulang sistem secara efisien setelah terjadinya bencana ya. Nah, ini ada beberapa checklist yang bisa diperhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa DRP ada dan komprehensif ya. Kemarin pernah kita ulas juga di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Pegawai paham akan peran saat terjadi bencana. Dan pastikan bahwa DRP diperbarui dan diuji secara periodik ya. Dicocokkan dengan situasi dan kondisi. Dan verifikasi bahwa persediaan dan persetujuan dengan vendor itu akurat dan terbaru. Nah, misalkan ada pembaharuan ya tentunya diperbarui informasi yang terbaru ya. Pastikan bahwa asalnya ada pastikan bahwa rencana operasi darurat membahas berbagai skenario bencana. Misalkan ada kondisi-kondisi bencana tertentu itu ada ini ya teman-teman. Pengamanan ya, langkah-langkah pengamanan darurat yang bisa dilakukan. Nah, berikut ini materi ya. Ini materi ke-12 ya teman-teman dari ke sini. Typo di sini ke-13 ya. Ini tadi ya. Typo ya. Jadi harapannya dengan materi kita pada pertemuan ke-12 ini ya. Jadi bisa memberikan pengetahuan bagi teman-teman terkait bagaimana melakukan audit kontrol ya, pengendalian akses fisik ya, physical access control ya terkait dengan data center ya, data-data ini ya yang penting ya di pusat data gitu ya. Oke, demikian. Nah, ada closing. Nah, ini bukan BUMDes, teman-teman. Ada sedikit ini ya. Jadi, terima kasih banyak ya untuk apa namanya perhatian dari teman-teman. Semoga apa namanya penyampaian materi tadi terkait dengan ini ya, tadi ya, pengendalian akses fisik atau physical access control tadi bermanfaat untuk teman-teman. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.